Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan baik bagi kita kalau kita bisa kembali datang dalam ibadah di pagi hari ini. Ibadah masih dalam bentuk online hari ini. Tapi dalam bentuk apapun itu kita percaya pada saat kita berdatang kepada Tuhan beribadah. Tuhan ada bersama dengan kita dan kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, saya undang kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai hari ini buat kami semua. Bersyukur buat penyertaan-Mu buat keluarga kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Di tempat di mana kami berada, di rumah kami masing-masing, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu itu tetap ada buat kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau satukan hati kami semua Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Kami mau bersorak. Kami mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kami juga akan diberkati oleh firman Tuhan nanti. Kami percaya Tuhan juga akan berbicara buat kami semua Tuhan. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya iblis sudah dikalahkan. Segala hal yang menghalangi ibadah ini dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita punya Allah. Allah kita sungguh Allah yang dahsyat. Di dalam situasi apapun kita tahu bahwa Allah kita sungguh Allah yang tetap berkuasa. Dia sungguh tetap Allah bagi kita. Apapun situasi kita hari ini, mari kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan buat kita. Haleluya. Kita katakan sama-sama kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau pencipta atas segala sesuatu Tuhan. Segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sungguh tak terselami pikiranmu Tuhan. Terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita katakan lagi kepada Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu Tuhan. Pikiran
tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, sungguh Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Oh Jesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau karena Engkau tetap Allah kami. Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang menjadikan langit dan bumi Tuhan. Walaupun dunia bergoncang saat ini, kami percaya Engkaulah Allah yang membela kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang besar Tuhan. Saya undang kita semua di tempat kita bisa bangkit berdiri. Kita katakan lagi sama-sama kepada Tuhan. Angkat tangan kita, nyatakan kepada Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Sungguh hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, sungguh Engkau Allah kami, tetap Allah. Mari kita sembah Dia, sembah Allah yang besar, tinggikan Dia. Oh Jesus, Jesus, hanya Engkau Allah kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Sungguh Engkau luar biasa. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan lagi kepada Tuhan. Oh, punya Tuhan yang besar,
janji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh kami terima kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, kita kasih tepuk tangan. Kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Tuhan lebih lanjut Tuhan. Karena Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang layak kami puji. Kami percaya Engkau bersama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau memuliakan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita semua yang siap bersorak bagi Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita agungkan Tuhan. Bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah gagal. Dia selalu membela kita. Haleluya. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Dia kekuatan kita, perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan lagi, Dia tak pernah gagal. Sungguh Engkau Allah Tuhan. Yes, haleluya. Dia tak pernah lalai. Engkau jamin firman-Mu Tuhan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan sebab Dia Allah, haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Dialah kekuatan kita, haleluya. Perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus. Sekali lagi kita katakan dengan iman, sebab Dia Allah kita, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, haleluya Yesus. Puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita.
Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Kami bebas Tuhan. Bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh haleluya Yesus. Bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Hari-hari ini mungkin banyak kita merasa kita tidak bebas. Bahkan keluar rumah pun susah. Bekerja tidak bisa. Bahkan kita bisa, aktivitas kita dihalangi. Tapi kebebasan yang paling utama adalah kita bebas dari dosa. Dan Yesuslah yang sudah membebaskan kita. Biarlah pagi hari ini kita semua nyatakan dengan iman. Kita bersuka karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Nyatakan lagi kepada Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi kita angkat tangan kita, katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau telah menembus kami Tuhan. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Kita semua orang-orang yang sudah bebas. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita katakan lagi, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau Tuhan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan lagi, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Benar Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, hanya Kau yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sungguh tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur kami punya Tuhan yang dapat kami andalkan Tuhan. Bersyukur kami punya Engkau yang luar biasa Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami siap Tuhan, buka hati kami untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah Engkau bicara buat kami masing-masing. Bicara buat kami dan keluarga kami. Buat kami Tuhan mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Melewati masa-masa ini kami tahu Tuhan Engkau mau bicara lebih buat kami Tuhan. Dan kami tetap bisa bergiat di dalam Tuhan. Kami bisa lebih bergiat lagi di dalam setiap hal yang dapat kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau bicara dalam hati kami masing-masing. Dan kuasa-Mu bekerja bagi kami. Kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur dan bersukacita hari ini dapat menjumpai saudara dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat GBDI Sahabat Allah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Om Paul yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah bergiat dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saudara, ayat yang akan kita perhatikan pertama-tama ada di dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat 11 sampai dengan ayat 13 sebagai ayat pokok daripada tema, dan kemudian nanti kita akan memperhatikan dalam surat Efesus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19 sebagai ayat untuk pembahasan isi dari tema kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik, pikiran kita, konsentrasi kita yang terbaik untuk bersama-sama belajar kebenaran firman
mendengar isi hati Tuhan, mendengar pesan Tuhan melalui tema kita hari ini. Saya terlebih dahulu akan membaca yang menjadi ayat pokok kita, yaitu di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-25 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Bilangan 25 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Pinehas, anak Eliesar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya, dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan ayat-ayat tadi, bahkan kalau saudara memperhatikan ayat-ayat yang ada di atasnya, maka kita memperoleh sebuah cerita, sebuah kisah yang menarik, yaitu munculnya seorang Pinehas yang menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel tergoda, terpengaruh oleh perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan Midian, dan tidak hanya itu, terpengaruh untuk menyembah Peor, untuk menyembah Allahnya bangsa Moab. Dan itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang menduakan Tuhan, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tulah. Puluhan ribu orang mati karena tulah yang Tuhan jatuhkan. Saudara, kemunculan Pinehas ini dapat menghentikan tulah. Karena Pinehas tidak mau kompromi dengan dosa. Pinehas menghukum, membunuh orang Israel yang membawa perempuan Midian. Dan setelah terjadinya pembunuhan itu, penghukuman kepada orang yang sudah menduakan Tuhan, kepada orang yang sudah berzinah, kepada orang yang sudah berdosa, maka tulah itu berhenti. Sehingga dapat dikatakan, Pinehas yang bergiat membela kehormatan Tuhan, Pinehas yang menghormati kekudusan Tuhan, bagaikan seorang pahlawan bagi bangsa, yang menyebabkan tulah berhenti, terwujud di antara orang-orang Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa ambil poin penting dari cerita ini, bahwa ternyata orang yang bergiat menghormati kekudusan Tuhan, orang yang bergiat menghormati kewibawaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dapat menyelamatkan banyak orang. Orang yang menghormati kewibawaan Tuhan, dikenan dan disayang oleh Tuhan. Dan kita perhatikan tadi, Tuhan memberikan berkat khusus kepada Pinehas, yaitu berkat keimaman. Saudara, dari poin penting yang sudah kita ambil dari kisah tadi, mengenai Pinehas yang bergiat menghormati kewibawaan dan kekudusan Allah, maka kita mau mencontoh kehidupan Pinehas ini. Kita juga mau menghormati kekudusan Allah. Kita juga mau menghormati kewibawaan Allah. Kita mau memuliakan Allah. Dengan cara bagaimana? Sesuai dengan tema kita, yaitu dengan cara memuji dan menyembah Dia, dengan cara bergaul karib dengan Dia, berdoa, menjalin hubungan intim dengan Dia, dan hanya satu-satunya Dia. Jangan memberi pujian penyembahan kepada yang lain, jangan menaikkan doa kepada yang lain, hanya kepada Tuhan yang kita percayai, yang saat-saat ini saya dan saudara percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebentar kita akan mendapatkan petunjuk dari firman. Bagaimana cara untuk menghormati kekudusan Allah sesuai dengan tema kita, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Tetapi pembahasan lebih lanjut mengenai bergiat menghormati kekudusan Allah dengan doa,
memuji Tuhan dan menyembah, kita akan perhatikan di dalam surat Paulus, yaitu surat Efesus pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan berpindah dari kitab Bilangan kepada surat Efesus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau memulai pembahasan dengan mengajukan pertanyaan. Dan jawaban dari pertanyaan itu ada di dalam surat Efesus 5 ayat 16 sampai 20. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus bergiat dalam doa, memuji dan menyembah Tuhan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa cara menghormati kewibawaan dan kekudusan Allah adalah dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Lalu coba kita kejar lagi dengan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa harus dengan cara itu? Kenapa? Apa nggak ada cara lain? Kenapa kita harus mewujudkan doa, pujian, penyembahan sebagai penghormatan kepada kekudusan, kepada kewibawaan Allah? Jawabannya yang pertama, saudara, karena doa dan pujian serta penyembahan itu yang membuat Roh Tuhan menguasai saya dan saudara. Kita tidak mungkin bisa menghormati kekudusan Allah, menghormati kewibawaan Allah, kalau kedagingan, kalau duniawilah yang menguasai kita. Coba kita perhatikan dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupa-rupanya orang-orang yang mabuk anggur itu hidupnya dikuasai anggur. Dan anggur yang memabukkan itu adalah gambaran dari keinginan duniawi, gambaran dari kenikmatan, gambaran dari dosa. Jangan kamu mabuk anggur supaya kamu tidak dikuasai anggur. Tetapi hendaklah kamu mabuk Roh, hendaklah kamu penuh Roh, supaya hidupmu dikuasai Roh. Mengapa saya dan saudara harus menghormati kekudusan Tuhan dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan? Karena ketika kita berdoa, ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka Roh Tuhan yang menguasai kita. Tadi sudah kita baca Efesus 5 ayat 18. Dan kalau kita lanjutkan ayat yang ke-19, orang yang penuh Roh, orang yang mabuk Roh, orang itu akan menaikkan pujian, menaikkan kidung, menaikkan nyanyian, menaikkan mazmur. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ketika saya dan saudara rajin memuji menyembah Tuhan, maka Roh Tuhan ada di dalam hidup kita, menguasai kita. Dan ketika Roh Tuhan ada dalam hidup kita dan menguasai hidup kita, maka kita akan terus mengeluarkan pujian, penyembahan, pengagungan hanya kepada Dia. Kita terhindar dari menduakan Tuhan. Kita tidak mau memberikan pujian, penyembahan kepada pihak lain. Kita tidak dikuasai oleh dunia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, penuh Roh, dikendalikan Roh itu harus hari demi hari, minggu demi minggu. Dikuasai Roh harus terus-menerus. Karena ketika saya dan saudara dikuasai Roh, maka kita terus memberikan pujian penyembahan kepada Dia. Dan bisa dibalik, ketika saya dan saudara memuji menyembah Dia, Roh terus menguasai kita. Ketika kita memuji menyembah Dia, Roh terus menguasai kita. Karena di dalam doa, pujian, dan penyembahan ada pergaulan yang karib, ada konektivitas, ada hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bergiatlah dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena dengan seperti itu, maka Roh Tuhan selalu menguasai kita.
Dan kalau roh Tuhan yang menguasai kita, kita mampu menghormati kekudusan dan kewibawaan Tuhan. Jawaban yang kedua dari pertanyaan yang pertama. Mengapa saya dan saudara harus bergiat, berdoa, memuji, menyembah Tuhan? Sebagai perwujudan dari menghormati kekudusan Allah. Jawabannya ada di ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Mengatakan seperti ini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jawabannya dari pertanyaan pertama tadi, mengapa saya dan saudara harus bergiat, berdoa, memuji, menyembah Tuhan? Karena dari kegiatan itu, dari aktivitas itu, kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ketika saya dan saudara bergiat, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita sedang mengisi hari-hari yang jahat ini dengan kegiatan yang baik, dengan kegiatan yang benar. Dan dari situ kita mendapatkan petunjuk Tuhan. Kita memperoleh isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan ketika saya dan saudara menjalin hubungan karib dengan Tuhan. Saudara, ketika saya membaca firman, sering saya mendapatkan pengertian dari Tuhan. Tetapi beberapa kali pengalaman saya, ketika saya membaca firman, saya belum langsung dapat pengertian. Justru ketika saya ambil waktu untuk berdoa, ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya fokus kepada Tuhan, Tuhan tuntun saya, Tuhan mengingatkan ayat-ayat yang baru saja saya pelajari, dan dari situ Tuhan memberikan pengertian. Bahkan tidak hanya itu saja, Tuhan berbicara di hati saya. Meskipun Tuhan tidak berbicara di telinga saya, tetapi ketika saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan berbicara di hati nurani saya. Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Dia memberi petunjuk, Dia menyatakan kehendak. Saudara boleh perhatikan orang-orang yang bergiat berdoa, memuji, menyembah Tuhan, selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Saudara boleh perhatikan Elia. Dia adalah orang yang suka menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan petunjuk kepada Elia. Saudara, saya teringat cerita Daniel, 1 hari 3 kali dia berdoa. Maka Tuhan sering memberikan petunjuk, Tuhan mengungkapkan wahyu, Tuhan mengungkapkan misteri, Tuhan memberi penglihatan dan memberi arti. Saudara boleh perhatikan orang-orang yang rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan, selalu diberi petunjuk oleh Tuhan. Raja Daud yang bergaul karib dengan Tuhan, sering mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan yang kedua, kenapa kita harus bergiat, berdoa, memuji, menyembah Tuhan sebagai perwujudan menghormati kekudusan Tuhan? Karena ketika saya dan saudara berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka kita mendapatkan petunjuk Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan. Kita tidak menjadi orang bebal, kita tidak menjadi orang bodoh, maka kita terhindar dari perbuatan yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, indah sekali nasihat Paulus. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-19 dari surat Efesus pasal 5, naikkan kidung pujian, mazmur, pengagungan, pemuliaan kepada Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-16, ternyata pujian, pengagungan, doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu adalah kegiatan yang wajib kita lakukan di hari-hari yang jahat, supaya dengan cara itu kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Saya yakin saudara pun juga sering mengalami hal yang sama. Ketika saudara berdoa, Tuhan bicara di hati nurani saudara. Ketika saudara menaikkan pujian, maka lirik dari pujian itu seakan-akan sedang berbicara kepada kita. Apalagi puji-pujian yang kita nyanyikan
berangkat dari firman. Kata-katanya lahir dari firman. Maka ketika kita nyanyi, seakan-akan nyanyian itu sedang berbicara kepada kita. Nyanyian itu sedang menguatkan kita. Nyanyian itu sedang menegur, mengoreksi kita. Nyanyian itu sedang memotivasi, menguatkan kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan anggap enteng pujian, doa, pengagungan, penyembahan. Karena dengan kegiatan itu, maka kita bisa memperoleh petunjuk Tuhan. Memperoleh isi hati Tuhan, pesan Tuhan. Mungkin itu koreksi, mungkin itu kekuatan penghiburan, mungkin itu motivasi, macam-macam. Yang jelas suara Tuhan, kehendak Tuhan dapat dinyatakan ketika saya dan saudara bergiat, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah selesaikan pertanyaan yang pertama dengan 2 jawaban. Dan kita datang kepada pertanyaan yang kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang kedua adalah doa, pujian, dan penyembahan yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara, kita sudah mengawali pembahasan tadi, kalau boleh saya review sedikit. Kita mau mencontoh Pinehas. Pinehas adalah sosok pahlawan Israel yang bergiat menghormati kewibawaan dan kekudusan Tuhan. Kita mau mencontoh, kita mau meneladani. Dengan cara seperti apa? Dengan cara bergiat, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lalu kita sudah ajukan pertanyaan, mengapa? Apa alasannya? Kita harus bergiat, berdoa, memuji, menyembah Tuhan sebagai perwujudan menghormati kekudusan Allah. Dan kita sudah dapat 2 jawaban tadi. Nah sekarang, kita mau coba dalami lagi supaya kita tidak salah. Tuhan, saya mau bergiat dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tapi kira-kira doa, pujian, penyembahan yang seperti apa yang Kau kehendaki? Jangan sampai saya salah, Tuhan. Jangan sampai apa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan petunjuk-Mu. Saya ingin melakukan persis sesuai dengan petunjuk-Mu. Oleh karena itu, kita perhatikan lagi di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Dari situlah kita akan mendapatkan petunjuk. Yang pertama, saudara, doa, pujian, penyembahan kita harus tertuju kepada Bapa di dalam Kristus Yesus. Saya akan baca Efesus 5 ayat yang ke-20-nya. Efesus 5 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat ini nyambung dengan ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Supaya kita tidak salah dalam bergiat, berdoa, memuji, dan menyembah, maka kita harus tahu tujuannya dulu. Kita harus tahu alamatnya dulu. Berdoa, memuji, menyembah harus kepada Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, boleh perhatikan di dalam Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di sorga. Dan kemudian Bapa atau Allah Tuhan yang kita percayai, supaya lebih spesifik, supaya lebih jelas, adalah Allah Bapa yang sudah hadir ke dunia ini di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa ketika kita berdoa, ketika kita memuji menyembah, kita arahkan kepada Allah Bapa kita di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di GPDI Sahabat Allah tentang Tritunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3, ketiga-tiganya tidak bisa terpisahkan.
dan tidak pernah bisa pisah sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita memuji memuliakan Bapa di dalam Kristus Yesus, maka ketiganya esa kesatuan dan tidak terpisahkan. Kenapa harus di dalam Kristus Yesus? Karena ada banyak Allah, karena ada banyak Tuhan. Oleh karenanya, supaya doa, pujian, penyembahan tidak salah, maka naikkan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, saudara, supaya doa kita tidak salah, doa, pujian, penyembahan yang seperti apa, maka doa, pujian, penyembahannya adalah yang banyak berisi kata-kata pengagungan, kata-kata pemuliaan, kata-kata pujian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali tadi firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Lirik kata-katanya adalah pengagungan, pujian, pemuliaan. Ketika saudara berkata, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, itulah nyanyian, lirik, kata-kata yang dikehendaki Tuhan. Ketika saudara berkata, Allah itu baik, berarti saudara sedang menaikkan pemuliaan, pengagungan kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bukan anti nyanyian keakraban. Saudara boleh menyanyi bergandengan tangan dalam kasih, silakan. Ya, satukan hati kami ya Tuhan, silakan. Tetapi prosentasenya harus lebih banyak kata-kata pemuliaan kepada Tuhan. Pilihlah lagu-lagu pengagungan kepada Tuhan supaya kita tidak salah. Saudara, saya senang sekali menaikkan puji-pujian. Walaupun mungkin itu kata-katanya sederhana, lagunya sederhana, tetapi ketika lagu itu berisi kata-kata pemuliaan, maka itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada banyak lagu-lagu tempo dulu yang isinya adalah pemuliaan, pengagungan. Ada lagu berkata, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Wah, banyak sekali saudara, boleh pilih dan boleh praktekkan. Gak harus mungkin lagu-lagu baru, karena banyak di antara kita tidak mudah menghafal lagu-lagu baru. Tetapi ada banyak lagu-lagu lama yang berisikan pemuliaan kepada Tuhan. Bahkan ketika saya menyanyi dengan medley, rasanya gak pernah mau berhenti. Ketika saya berkata, Allah kita heran dan besar, heran namanya, kepinginnya terus sambung menyambung, dan itu adalah pujian pemuliaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, doa, pujian, penyembahan yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita dapatkan dari ayat-ayat dalam Efesus, kita harus lakukan dengan segenap hati. Coba kita perhatikan kembali Efesus 5 ayat yang ke-19. Kalimat terakhir saja. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan melibatkan roh, jiwa, dan tubuh dengan segenap hati. Kalau saudara bisa melihat di dalam kitab Mazmur, firman Tuhan berkata, bertepuk tanganlah untuk Tuhan, bersoraklah untuk Tuhan, menarilah bagi Tuhan. Itu berarti melibatkan fisik, melibatkan tubuh jasmani kita. Tidak hanya itu saudara, pemazmur juga berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuji Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau gunakan tubuh kita, jiwa kita. Dalam Injil Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus juga mengajarkan, kalau menyembah Allah yang adalah roh, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Libatkan keseluruhan, fokus, konsentrasi. Jadi ketika saudara datang beribadah, sejenak kita lupakan beban-beban.
Sejenak kita lupakan hal-hal lain. Kita mau datang berjumpa dengan Tuhan yang berwibawa, hebat, kudus, mulia. Berikan yang terbaik pujian penyembahan kita, pemuliaan kita. Saat-saat ini saudara yang sedang mengikuti firman Tuhan, mengikuti khotbah, saudara pun bisa berkata di dalam hati saudara. Saudara berkata, engkau baik, puji Tuhan. Mungkin saudara bisa mengangkat tangan, saudara bisa meneteskan air mata. Mungkin saudara mengangkat dua tangan, silakan ekspresikan maksimal. Karena doa, pujian, penyembahannya dikehendaki Tuhan adalah yang dilakukan dengan segenap hati. Saudara, kita tidak mau salah. Oleh karena itu kita belajar dari firman. Kita cari tahu jawabannya dari firman. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kita sudah mendapatkan jawabannya. Doa, pujian, penyembahannya dikehendaki Tuhan. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Tertuju kepada Bapa di dalam Kristus Yesus. Banyak berisi kata-kata pujian, pemuliaan, pengagungan. Dan dilakukan dengan segenap hati. Maka kalau saya dan saudara rajin bergiat melakukan ini, kita adalah pinehas-pinehas masa kini. Kita adalah orang-orang yang bergiat menghormati kewibawaan dan kekudusan Allah dengan cara berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Akibatnya apa? Sudah saya singgung tadi. Satu bangsa selamat, tulah berhenti, wabah berhenti, hukuman Tuhan berhenti. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, lakukan ini, praktekkan ini, besar khasiatnya. Kita tidak tahu wabah yang sedang terjadi. Apakah ini hukuman Tuhan? Bisa jadi. Apakah ini ujian cobaan? Bisa jadi. Kita tidak tahu. Tetapi ketika saya dan saudara bergiat menghormati kewibawaan Tuhan, dengan rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka ada berkat khusus untuk kita. Pinehas-pinehas masa kini. Ada berkat juga yang dialami oleh lingkungan sekitar kita, oleh keluarga kita. Tuhan tahu kebutuhan kita hari-hari ini. Tuhan tahu masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, negara kita, lingkungan di mana kita tinggal. Karena ketika saya dan saudara menjadi pinehas-pinehas masa kini, Tuhan juga perhatikan sekitar kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, indah sekali ketika kita praktekkan, apalagi dalam situasi ini. Kok saya yakin sekali, Tuhan senang dengan perbuatan kita. Tuhan perhitungkan perbuatan kita. Tuhan lindungi kita dari wabah. Seisi rumah dilindungi, seisi gereja dilindungi, sekitar lingkungan dilindungi. Karena ada pinehas-pinehas yang menghormati kekudusan dan kewibawaan Allah dengan rajin berdoa, memuji, dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita sudah tangkap pesan Tuhan, kita mau praktekkan dan nikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga diri saudara. Salam sehat dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Denny Lumempau. Sungguh sangat memberkati kita, dan mari kita berdoa. Biarlah firman yang sudah kita dengar mengajarkan kita untuk lebih lagi dapat hidup berkenan kepada Tuhan dalam doa kita, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang begitu memberkati kami, mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan. Khususnya Tuhan di masa-masa seperti saat ini Tuhan, kami perlu untuk terus mendengar tuntunan dari firman Tuhan. Untuk bisa kami hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu, Tuhan terus ajar kami. Roh Kudus terus bicara dalam hidup kami, dalam hati kami. Membentuk hidup kami sehingga hidup kami lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, iman kami tidak menjadi goyah Tuhan. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Menghadapi masalah-masalah dalam hidup kami. Kami tetap mau berdoa. Kami tetap mau memuji Tuhan. Kami tetap mau menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah
Engkau pakai dia di dalam pekerjaan Tuhan semakin lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan setiap jemaat yang mendengar, sungguh Tuhan kami dibentuk, diberkati dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Beberapa pengumuman untuk minggu ini adalah yang pertama untuk warta jemaat sudah disampaikan melalui grup dari WA gereja kita. Kita dapat lihat dari e-warta yang ada. Dan pengumuman kedua adalah untuk jadwal ibadah, jadwal kegiatan gereja sepanjang minggu depan termasuk ibadah minggu depan. Nanti juga akan disampaikan melalui grup WA gereja kita. Dan untuk itu bagi jemaat-jemaat juga yang masih belum masuk dalam grup WA gereja, mohon untuk bisa mendaftarkan diri, bisa sampaikan nomor teleponnya untuk bisa dimasukkan di dalam grup WA jemaat gereja kita dengan nomor yang ada, yang ditampilkan di layar. Dan biarlah kita semua, sehingga apabila ada pengumuman-pengumuman kita semua bisa mendengar dan bisa melihatnya, dan bisa juga kita sampaikan ke rekan-rekan kita yang mungkin masih belum ada di dalam grup WA tersebut. Dan yang terakhir, terus kita ingatkan untuk masa pandemi COVID yang masih berjalan saat ini, kita terus mendukung pemerintah untuk kita bisa stay at home, untuk kita bisa work at home, bisa juga belajar dari rumah untuk anak-anak sekolah. Kita terus dukung ini dan biarlah kita terus berdoa untuk masa ini dapat segera berlalu dan kita dapat beraktivitas lebih normal lagi dalam waktu yang dekat ini. Begitu saja firman pengumuman pada pagi hari ini, dan kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. sungguh ajaib Engkau Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa dan doa syafaat. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dengan segala isinya, kami menghadap padalah Tuhan, memohon rahmat kemurahan Tuhan. Tuhan tahu pada hari-hari ini kami menghadapi bencana, menghadapi kuasa kegelapan yang melanda dunia ini. Dan marilah kiranya Tuhan tolong agar kami menghadapi wabah corona ini. Tuhan, hanya Engkau yang dapat beri pertolongan. Tolonglah bangsa kami Indonesia, tolonglah pemerintah kami, tim medis dan sebagainya, supaya terhindar dari segala penyakit, dari wabah penyakit ini. Dan tolong kami semua Tuhan, kami tahu hanya Tuhanlah yang menolong. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih dan sayang dari Anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari lepas hari sampai hari yang terakhir, di mana kita boleh bertemu dengan Tuhan dan tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya di dalam kerajaan-Nya. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mau hidup di dalam naungan kasih dan kuasa Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sungguh kami tenang sebab Engkau Allah kami Tuhan. Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari ini bersama keluarga dan hidup kita terus memuliakan Tuhan. Haleluya.